Baik, selamat malam rekan-rekan semua dari 3 region, Mars, Legend, dan Prospero, dan juga kepada para BP Founder, Bu Helen, Pak Kiki, Pak Wibing, Bu Lina, dan rekan-rekan BP Founder yang lain. Ya, malam ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu dari praktisi langsung. Ya, ada dua. Yang pertama adalah BP Fendi dan BP Founder Pak Frans. Mari kita kasih aplaus dulu buat mereka berdua secara virtual. Nah, malam ini sudah hadir lebih kurang sekitar 114 peserta ya. Jadi hari ini kita akan belajar langsung dari kedua praktisi ini bagaimana sih cara mereka menjual retirement ya. Waktu dan tempat pertama saya silakan kepada Bro Fendi. Mari kita sambut dengan luar biasa BP Fendi. Ya, silakan. Malam Pak Michael, Bu Helen, Pak Kiki, Pak Wibing, dan juga rekan-rekan leader semua. Apa kabar? Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat. Ya, terima kasih Pak Michael atas undangannya ya Pak. Jadi pada malam hari ini saya perkenalkan dulu, nama saya Fendi, saya dari tim Royal Diamond, Aquamarine 88, Kota Samarinda. Kebetulan ada BP founder saya, Pak Fran. Selamat malam, Pak Fran. Pada malam hari ini, biar lebih formal kok. Ya, jadi pada malam hari ini saya diundang untuk berbagi informasi ya kepada teman-teman semua mengenai produk retirement life plan. Nah, semoga nanti harapan saya selepas dari pertemuan ini bisa membawa dampak yang baik ya buat kita semua, terutama bagi teman-teman dan tim yang hadir pada malam hari ini, khususnya yang terdekat di bulan Mei ini ya. Semoga membawa berkat untuk kita semua, dan nanti kalau seandainya ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang, boleh teman-teman leader, Pak Michael, dan teman-teman yang lain boleh tambahkan ya. Langsung saja kalau gitu ya, Ko Michael ya. Silakan, silakan. Udah dijadikan co-host. Mana tahu ada apa yang sharing, silakan. Saya langsung aja ya kok ya, share screen. Nah teman-teman, saya rasa di sini pada sudah tahu ya tentang produk retirement ya. Jadi saya tidak akan ceritakan secara detail lagi mungkin ya kok Michael ya. Langsung aja ya. Nah jadi teman-teman, retirement ini seperti kita ketahui bersama, ini adalah produk asuransi tradisional, yaitu penggabungan antara dua produk, produk asuransi dana pensiun dan juga asuransi jiwa. Nah, mungkin kita juga, ya istilahnya apa ya, kalau semua pasti udah tahu produk ini sejak lama, ini adalah produk dana pensiun yang mana nanti di usia 55, 60 atau 65 tahun kita bisa mendapatkan dana pensiun, dan selagi kita menabung kita juga akan dapat uang asuransi jiwa. Nah, tetapi teman-teman, izin ya Ko Michael, saya akan membawakan dengan yang biasa saya bawakan ke teman-teman, mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya nggak terlalu tekankan itu di dana pensiunnya malah, tetapi saya lebih tekankan itu ke asuransi jiwanya. Nah, kenapa menarik dibandingkan asuransi Qsmart atau asuransi life plan? Yang pertama, bagi saya komisinya besar. Itu saya suka yang pertama. Terus yang kedua, sebagai agent, ya kita juga sebagai leader ya, kita juga dapat OR-nya 2 tahun. Nah, tetapi kalau di sisi nasabah benar-benar untung sih menurut saya sih produk ini, karena produk ini nanti dikembalikan dananya. Nah, makanya saya lebih tekankan itu di asuransi jiwanya. Tapi saya bukan ini ya, bukan istilahnya tuh mungkin trainer-trainer yang lalu yang sudah bawa mengenai asuransi retirement ini dengan cara konvensional, maksudnya lebih ke asuransi dana pensiunnya saya nggak permasalahkan ya, saya nggak bantah, saya nggak bilang itu jelek, melainkan ini lebih ke variasi sales stock aja sih. Nanti tinggal teman-teman cocokkan aja mana yang lebih cocok ke nasabahnya. Kalau memang ceritanya dana pensiun, silakan teman-teman pakai cara yang konvensional. Tapi kalau teman-teman mau pakai lebih tekankan di asuransi jiwa, nanti boleh pakai cara dari kami.
Nah, sambil saya bikin contoh, sedikit pendahuluan ya teman-teman. Jadi saya pribadi sebenarnya itu sudah tahu produk dana pensiun ini dari awal saya bergabung ya. Dari tahun 2011, 2012 itu sudah tahu. Tetapi entah kenapa saya merasa produk asuransi dana pensiun ini kurang menarik. Karena mungkin pada saat itu kita lebih bagus jual ini ya. Banyak pilihan lah tradisional seperti cash plan, seperti super fund, seperti scholar plan. Nah itu kita jadinya nggak ngelirik. Nah terus beberapa tahun belakangan ini kita semua tahu ya bahwa satu persatu produk unggulan Sequis itu direvisi dan bahkan memang ada yang sudah nggak dijual lagi seperti cash plan. Nah sehingga membuat kita pilihannya jadi sedikit. Nah tetapi pada saat itu teman-teman saya masih belum melirik produk retirement ini karena bayangan saya retirement ini kembalinya lama gitu loh. Terus dapatnya itu nggak berkali-kali lipat, cuman 1 kali lipat, tapi mesti nunggu 20 tahun, 15 tahun. Bagi saya itu kurang menarik. Nah, jadi ceritanya gini teman-teman, pada saat itu tahun 2019 saya ingat ada agent baru saya, Ko Michael. Jadi agent baru saya ini datang, biasalah kita kan trainingin kan, produk Sequis ini begini, komisi segini, variannya ini. Nah, pada saat itu dia tanya saya, Ko Michael, dia bilang, Fendi, kalau di Sequis ini ada dana pensiun enggak? Nah, kan nggak mungkin saya bilang ke agent baru kan ada, tapi jelek, nggak bagus kan, nggak mungkin kan. Jadi dengan setengah hati saya jelaskan ke nasabah, ke agent saya ini. Ya, saya jelaskan, oh ini begini. Nah, entah kenapa, pada saat saya jelaskan itu, saya langsung dapat, ternyata ada poin lain ya yang bisa digali gitu loh, yang bisa dikembangkan. Nah, jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Nah, pada saat itu saya langsung dengan semangat, saya ajak tim saya pada saat itu langsung ngumpul besoknya. Saya juga ingat cerita dengan Kofran ya, saya bilang, kok ini saya ada pandangan seperti ini nih, kira-kira gimana gitu loh. Kofran bilang, oh bagus. Nah, tim saya juga waktu itu, tim inti saya, mereka bilang, wah bagus. Tetapi mereka ya cuma sekedar bagus saja gitu loh. Karena kan belum terbukti cara ini berhasil. Nah, jadi pada saat itu saya tertantang gitu loh, teman-teman, untuk, wah ini harusnya bukan cuman omong kosong aja nih. Kalau seandainya saya ngomong ini bagus, tapi saya nggak bisa closing kan, saya istilahnya cuman ya di atas kertas aja lah. Nah, saya langsung coba datangin ke nasabah saya. Nah, pada saat itu saya ingat banget, di bulan 9 atau bulan 10, cerita-cerita dikit nggak apa-apa ya kok ya, supaya teman-teman tahu. Nah, jadi pada saat itu di tahun 2019 bulan 3, saya datangin satu nasabah besar saya. Nah, nasabah saya ini saya tawarin asuransi jiwa Qsmart. Nah, singkat cerita, dia itu tertarik dan hampir beli. Karena kan pada saat itu kan jargonnya Qsmart luar biasa sekali ya. 5 tahun, kalau nggak terjadi apa-apa kembali modal. Sekarang juga bagus, walaupun lebih dimundurin ya. Nah, tetapi satu hal yang menjadi kendalanya nasabah saya, dia bilang gini, ini kalau seandainya dicabut gimana uangnya? Langsung saya bilang, ya pasti hangus kok. Loh, kenapa kayak gitu? Ini kan uang-uang saya. Kalau seandainya saya mau cabut, kenapa hangus? Ya, saya nggak ngomong ke nasabahnya, dalam hati saya, ya kok pikirlah, masa uang dicabut asuransinya nggak hangus, ya kan? Tapi saya nggak enak ngomong gitu, dengan segala jurus saya bilang, ya inilah kok, ini kan kita bayar 20%, 25%, tapi uangnya kan 100%. Dia bilang gini, kalau seandainya saya pinjam, bisa kok 80%, tapi ini kan kena bunga. Dia langsung lebih ngernyitkan dahi lagi, loh, ini kan uang-uang kita. Kenapa ini kena bunga? Wah, ini Sequis nih, boceng ini, enggak fair ini. Udah mati saya. Ya iyalah, kamu dapat UP 100%, bayar 20%. 20% masa kamu sisain 5%? Ya bangkrut lah Sequis. Ya kan? Tapi saya sekali lagi nggak mungkin dong, maksudnya cerita seperti itu. Nah, singkat cerita, saya nggak jadi closing. Nah, saya teringat, wah, ini ada orang nih suka beli asuransi jiwa gede, tapi dia maunya yang kembali modal. Nah, singkat cerita, langsung saya datangin dia, saya cerita dengan antusias produk retirement ini, dengan cara yang sebentar lagi akan saya ceritakan. Nah, awalnya dia langsung kaget,
dari mana ceritanya ini kok bisa balik modal? Saya ceritakan dengan antusias dan singkat cerita pada saat itu closing langsung. Cuman pertemuan 2 kali aja. Dan berikutnya langsung besoknya dia bayar dan closingnya lumayan lah pada saat itu. Nah itu pendahuluannya ya teman-teman, kok bisa ada ide tentang produk ini. Nah, ini di sini saya sebenarnya jujur kalau jual ini tuh lebih suka cari orang yang usianya 40-an teman-teman. Dengan sales stock yang ini ya. Karena gini, menurut saya 40-an ke 55 tuh sudah nggak lama. Cepet gitu loh. Dan saya merasa kalau yang 40-an itu duitnya udah stabil lah. Nah ini saya bikin, tapi nggak apa-apa, di bawah 40 juga bagus kok. Saya bikin contohnya tahun 82 aja ya, 40 tahun ya. Nah, kalau di sini saya selalu jual yang 5 tahun teman-teman, karena saya maunya nasabah cepat selesai bayarnya, supaya dia merasa nggak kelamaan. Yang kedua, supaya saya bisa repeat order lagi. Tapi kalau dia mau 10 tahun, ya nggak ada masalah. Tapi lebih bagus 5 tahun sih, kesannya murah. Nah, di sini saya bikinkan UP-nya contoh 1 miliar, dana pensiunnya saya bikinkan yang paling dekat 55 tahun, di UC. Saya klik detail. Kalau Michael, ini saya bikin gini, kelihatan nggak kursor saya goyang-goyang nih, Pak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oh ya, anggap aja ini pulpen ya teman-teman ya. Karena biasa saya pakai handphone, cuman hari ini saya pakai laptop. Nah, teman-teman, saya saat jual ini, saya akan istilahnya tuh membrainwash mereka dulu. Produk ini tuh betapa bagusnya, betapa luar biasanya dan menguntungkannya. Nah, kalau biasanya saya bilang ini asuransi jiwa gratis. Tapi beberapa waktu yang lalu kan ada FFQ atau apa, saya lupa, nggak boleh jual ada yang namanya gratis. Nah, terserah teman-teman lah ya di lapangan. Mungkin mau pakai asuransi jiwa premi kembali ya terserah lah ya. Disetting aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, saya bilang pada saat itu ke nasabah, kok ini asuransi jiwa luar biasa kok. Cuman ada satu-satunya di Sequis. Ya, di tempat lain sih ada, tapi saya nggak peduli. Saya bilang ini satu-satunya di Sequis. Di tempat lain nggak ada kok. Ini produk bagus banget. Nah, saya mendapatkan atensinya dia dulu dengan melempar kata-kata yang bombastis lah. Langsung dia merasa, oh bagusnya apa? Nah ini kok. Ini asuransi jiwa, premi kembali. Pada saat itu saya bilang asuransi jiwa gratis kok. Loh kok bisa gratis? Karena nanti premi yang kok bayar, kita kembalikan full kok dalam bentuk dana pensiun. Nah, terus saya jelaskan, anggap ini pulpen ya, saya jelaskan ke nasabah ya. Kok ini asuransi jiwa, penggabungan 2 produk jadi 1 kok. Produk asuransi dana pensiun dan asuransi jiwa. Nah, di sini saya bikinkan contoh ya kok, usia koko 40 tahun, dengan uang pertanggungan itu 1 miliar ya, contoh misalnya 1 miliar. Nah, saya nggak cerita preminya dulu teman-teman, tapi saya giring dia dulu di manfaat produknya, terakhiran preminya. Nah, saya bilang sama mereka gini, kok ini asuransi jiwanya atau dana warisannya itu 1 miliar kok. Nah, karena koko beli di produk ini, maka otomatis di usia 55 tahun, koko juga akan mendapatkan asuransi dana pensiun senilai 1 miliar, alias sama dengan UP-nya yang koko setting dari awal. Nah, tetapi dana pensiun ini di usia 55 kok, baru kok akan dapatkan. Nah, usia 55 ini kan belum datang kok, saya bilang kan. Maka sementara dia akan berubah menjadi tambahan asuransi jiwa. Nah, jadi saya bilang sama dia, UP-nya tuh bukan 1 miliar, melainkan 2 miliar. Dari tahun pertama kok, sampai tahun ke-9. Nah, selanjutnya kok, apabila kita panjang umur, di tahun ke-10 sampai tahun ke-15, Sequis akan kasih lagi kok debt terminal bonus senilai 250 juta. Yaitu adalah 25% dari asuransi life plan-nya atau asuransi jiwa dasarnya. Kalau kita panjang umur lagi kok, di tahun ke-16 sampai tahun ke-20, maka Sequis akan tambahkan lagi sebesar 50%, alias 500 juta. Kalau kita
panjang umur lagi di usia 21 sampai 25 tahun polis, maka Sequis akan berikan 75% terminal bonus. Dan terakhir, apabila kita tutup usia di atas 25 tahun polis, maka Sequis akan tambahkan 1 miliar totalnya maksimal. Jadi kesimpulannya kok total, ingat ya, bukan kita bilang UP, tetapi total UP yang dia akan dapatkan nilainya 3 miliar. Nah, jadi hati-hati ya, jangan bilang total, jangan bilang UP dari pertama. Kita jelaskan, kita bilang total UP 3 miliar. Nah, setelah saya jelaskan manfaatnya, baru saya masuk ke preminya. Nah, saya bilang gini sama dia, preminya kok murah banget kok, walaupun 100 juta lebih. Ya mahal lah ya, tapi saya nggak ngomong ini mahal, ini premi murah banget kok. Nah, preminya, cara saya teman-teman, saya nggak lama-lama main di rupiahnya. Saya bilang cepet-cepet aja. Ini preminya kok setahun hanya 146 juta, dikali 5, totalnya 730 juta kok. Tetapi berapa dari total UP yang Koko dapat, yang Koko sisihkan? Nah, rumusnya seperti hitung persistensi ya teman-teman. 730 juta dibagi 3 miliar, dikali 100%. Nah, yang Koko bayar itu hanya 24% saja kok. Atau 1/4 saja dari total UP yang Koko dapatkan. Nah, setelah itu teman-teman, Randy, ya, dari total yang dibayar dibagi? Dari total yang dibayar, Bu, dibagi dengan total UP 3M. Berarti 730, ya 730 dibagi 3.000 dikali 124,3. Sekali lagi, sorry. Kan total Ya, preminya kan 700 juta. 146 kali 5. Juta. Oke. Dibagi 3 miliar, Bu. Dapatnya? Dikali 100. Seperti hitung persistensi, Bu. Oh, oke. Dapatnya 24,3%. Okay. Ya. Nah, kenapa saya nggak cerita di preminya dulu? Nah, jadi dari awal itu saya waktu cerita ke mereka tuh saya bikin polanya dulu di pikiran mereka. Pertama, ini produk bombastis, nggak ada di tempat lain, kembali modal, dapatnya gede, nabungnya dikit. Makanya saya cerita preminya ini terakhiran, Bu. Dan saya nggak main di rupiahnya. Kalau di rupiahnya kan gede banget, hampir 1 miliar. Tetapi ya seperti kita jual kismat lah, Bu. Premi dibanding UP cuman berapa persen doang. Nah, selesai saya jelaskan di sini, biasa saya langsung tuliskan, Bu. Teman-teman, saya tuliskan pakai pulpen atau pensil supaya lebih visual. 730 dibagi berapa, hanya berapa persen. Jadi kesannya, murah. Mereka lebih ngeliat kan, dibandingkan cuman sekedar dengar. Nah, setelah itu saya akan tutup dengan kesimpulan. Saya bilang gini sama mereka. Nah, ini kok, Pak, Bu, luar biasanya produk ini di sini nih. Di mana-mana asuransi jiwa, kalau kita nabung, itu uangnya pasti kita anggap hangus. Betul kan, Pak? Betul kan, Bu? Iya dong. Karena ya seperti di Kismat yang saya cerita ke si nasabah ini juga. Dia tahu waktu itu. Ini uang kalau seandainya diambil, ya putus. Dipinjam, kena bunga, mesti bayar. Nah, tetapi di produk ini luar biasanya, 15 tahun yang akan datang, nanti di usia 55, Sequis kasih pilihan. Dari total UP 3M ini, 1 miliarnya boleh kita ambil dalam bentuk dana pensiun. Nah, luar biasanya di sini lagi, Bu. Di mana-mana yang tadi saya bilang, kan kalau seandainya kita ambil kan putus kan. Ini ibu nggak perlu pinjam, nggak perlu putus. Dia memang kembalikan dalam bentuk manfaat yang retirement ini, 1 miliar. Nah, lalu saya giring mereka lagi. Artinya apa, Bu, Pak? Yang Bapak tabung 730 juta, itu kembali kita kasih lagi bunga loh, 270 juta. Nah, tetapi, di sini, asuransi jiwanya tetap jalan. Totalnya 2 miliar. Nah, saya ceritakan di sini. Nah, ini 2 miliar, ini menjadi 1 miliar, ceritanya kita ambil 1 miliarnya. Nah, plus determinal bonus totalnya 1 miliar masih jalan. Saya bilang free 2 miliar. Loh, kok bisa free? Iya, karena premi yang dibayar udah kembali, dikasih lagi bunganya, asuransi jiwanya tetap jalan.
Padahal kan dia bukannya kembali dalam bentuk dia surrender ya, ini kan ada ininya, apa, nilai tunai. Nah, tapi saya giring mereka udah nggak ada beban lagi. Kan apa ruginya gitu loh. Udah kembali, udah cuan, UP tetap jalan. Nah, terus biasanya saya tambahkan lagi sih, ini opsional, mau tambah boleh, enggak juga nggak apa-apa. Katakanlah nanti di usia 70 tahun, apabila 68 lah ya, 68 tahun. Kalau seandainya kita merasa anak-anak udah mapan, udah lebih sukses daripada Koko, saya bilang pada saat itu kan, ini kita bisa ambil dana pensiun yang kedua, yaitu dinilai tunai. Ada masih 390 juta. Tapi kalau seandainya kita ambil ya putus. Tapi saya bilang sama nasabah yang nggak perlu diambil lagi, toh memang kita butuh UP-nya kan, UP free-nya. Ini mau diceritakan boleh, nggak diceritakan juga nggak apa-apa. Nah, itu sih Bu, Ko Michael yang saya ceritakan ke nasabah. Dan puji syukur cukup berhasil kami menjual retirement dengan pola seperti ini. Nah, pada saat itu saya ingat nasabah saya bahkan bukan 40 pas. Katakanlah, ya, misalnya tahun 83. 78. Nah, kalau 44 tahun ya, saya udah hitung maksimal dia kalau balik modal itu 44 tahun. Nah, ini kalau misalnya nasabah 44 tahun ya, dengan manfaat yang sama, total 3M, nabungnya 193, 298 kali 5, 966, dibagi 3 miliar. 193 dikali 5, dibagi 3.000. Hanya 32%. Usia nasabah saya, seingat saya segini. Saya bilang 30%, sepertiganya aja. Nah, tetapi 11 tahun kemudian, nah kalau jual produk ini jujur saya makin 40 ke atas, makin senang malah. Karena menurut saya dia lebih cepat lagi balik modalnya. Nasabah saya itu nggak ada untung, bahkan untungnya dikit banget kayak gini lah. Dia mau, karena saya bilang apa? 10 tahun kalau di Kismat kita ambil balik modal tapi putus. Di sini 10 tahun nggak perlu putus, nggak perlu pinjem, tapi modal yang kita balikin plus ada bunganya dikit bahkan, tapi UP-nya tetap jalan. Nah, itu sih yang saya sampaikan ke nasabah, Bu Ellen, Ko Michael, dan teman-teman semua. Ada pertanyaan mungkin? Keren. Sales stock-nya bagus, Bro Fendi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya. Mungkin satu, dari nasabah ada pernah tanya nggak, dia terminal Ya. dijamin atau bagaimana? Cara menjawab. Oh ya, oke. Jadi di terminal bonus ini, Ko Michael, kalau ditanya, saya ngomong apa adanya nggak? Iya, pasti. Saya, Kofran tahu banget tipikal saya nggak mau ada perang dengan nasabah di masa depan. Jadi saya menjual asuransi di tradisional ini juga dengan apa adanya. Saya nggak mau musuhan lah ceritanya lah ya. Nah, saya bilang sama dia, sorry, di terminal bonus ini saya akan ceritakan waktu biasanya. Wah, waktu selesai saya akan ceritakan. Nah, saya bilang gini, tetapi saya ngomongnya cepet-cepet aja kok. Nah, tetapi gini, contoh Ko Michael ya, tetapi gini Ko Michael. Nah, kalau di terminal bonus ini sifatnya fluktuatif dalam arti bisa lebih tinggi, bisa di bawah ini. Mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Bahasa saya selalu begitu. Tapi ini patokannya. Nah, tetapi selama saya di Sequis, saya ngomong sama mereka, dan saya kasih tunjukin datanya juga, tapi mereka nggak pernah tanya sih. Ini selama saya di Sequis, saya bilang, dari terminal bonus ini kita selalu kasihnya sesuai dengan kontrak. Nah, tapi saya close lagi, saya bilang gini, tetapi katakanlah, misalnya Ko Michael ya, tetapi gini Ko Michael, oke lah, anggap misalnya Ko Michael berargumen, wah kalau gitu belum tentu ini dong. Oke lah Ko Michael, anggap aja ini kita nggak usah lihat ya. Yang Ko Michael udah bayar, itu kita kembalikan kok. Nothing tulus loh kok nggak ada beban apapun, masih jalan UP 1M, masih worth it nggak kok? Nah, biasa sih saya langsung close dengan pertanyaan tertutup itu. Jadi mereka, ya gitu. Nah, pengalaman saya mereka nggak pernah tanya sampai detail sih, sampai istilahnya tuh nggak jadi closing atau
Objectionnya tuh berat banget di sini, nggak pernah. Tapi saya ngomongnya cepet-cepet. Seperti saya waktu ngomong di premi ini, saya nggak mau kasih ruang buat mereka untuk mendebat saya di dua hal ini. Tapi saya selalu cerita, teman-teman. Saya nggak mau kedepannya ada masalah, kira-kira seperti itu. Good, good. Dari rekan-rekan ada sekitar 150 orang yang hadir. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan ya langsung ke Bro Fendi. Mungkin on mic-nya boleh atau di kolom chat silakan. Malam Bro Fendi. Halo, Antoni malam. Palembang. Iya kok, malam kok. Ya. Saya nggak di video ya, Bapak ya. Nggak apa-apa kok. Bro Fendi, saya mau nanya nih. Saya kan baru join juga di sini baru 1 bulanan ya. Yes. Saya pengalaman dari Bang Sirmas. Iya. Oke. Nah, yang tadi saya mau nanya tadi yang untuk kan di umur 55 kan itu kan dana pensiun keluar kan 1 M kan. Yes. Contoh kalau 1 M tuh nasabahnya ambil, berarti nilai tunainya masih ada ya? Ada. Nilai tunai Ada yang kok. dijamin Ada. yang sekitar Ya. 230 tuh ya? Ya, betul. Berarti 1 M 55 dia ambil, 210 sama UP-nya masih jalan terus ya? Masih jalan kok. Jadi kembali lagi saya, ya thank you kok Antoni. Saya jawab. Jadi kembali lagi saya infokan ke teman-teman. Jadi 1 M ini bukan tutup polis ya. Jadi ini memang manfaat yang dari sini, yang dari awal saya bilang tadi, retirement ini. Nah, jadi nilai tunai itu berbeda lagi ya, Ko Antoni ya. Ini kalau kita benar-benar mau gadai polis, ini memang manfaat produk ini. Endowment-nya, tahapannya lah. Seperti itu. Oke. Berarti yang dia tarik dana pensiun itu, berarti nilai tunainya masih ada, terus klaimnya kalau dia itu jalan terus sampai selesai ya tuh ya? Umur 100 kok. Oke. Kalau dia meninggal di atas 100, satu nggak cair. Oke. Sama ini yang di kolom paling ujung itu kan ada nilai tunai yang nggak dijamin tuh. Kalau misalnya sambarannya tuh kita jawab apa ya? Kolom 7 ya. Oke. Jadi gini, mohon rekan-rekan leader dikoreksi juga ya kalau saya kurang. Jadi gini kok, pengetahuan saya, nilai tunai yang dijamin sama nilai tunai yang tidak dijamin tuh bedanya apa? Nah, nilai tunai yang dijamin ini kan kalau seandainya kita gadai polis, jual polis, halo? Iya kok? Suara Bro Fendi bagus kok, aman. Silakan. Aman ya, lanjut. Jadi nilai tunai yang dijamin ini. Suara hilang, Bro. Halo? Iya. Suara hilang loh. Enggak. Halo. Kalau saya dengar sih bagus dari Bro Fendi, mungkin sinyal dari Pak Antoni. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja dulu, nggak apa-apa, silakan. Saya lanjut ya. Jadi nilai tunai yang dijamin ini artinya kalau seandainya dia mau jual polis ya, surrender, maka ini istilahnya tukar UP lah. Jadi kita kembali darurat lah maksudnya ya, kita jual polis ya kembali nilai tunai. Nah, kalau nilai tunai yang tidak dijamin ini dari mana kok? Dari di sini. Kan di tahun 10 ke atas kan ada determinal bonus ya kok ya. Jadi determinal bonus ini ya ini nilai tunai yang tidak dijamin ini. Jadi misalnya contoh nih di tahun ke 11 lah saya mau gadai polis ya, mau jual polis. Ini saya sudah ambil, ini kan ceritanya 1 M udah cair ya. Nggak usah di tahun ke 11 deh. Tahun ke 15 ini saya udah ambil 1 M kan masih ada 246 juta nih. Nah, kalau seandainya saya jual 1 M-nya ini nggak dapet, kembalinya kan ini nih kok. Nilai tunai yang dijamin kan. Nah, tetapi di sini kan ceritanya kalau saya meninggal kan ada determinal bonus kan. Oke. Nah, ini 2 jutaan ini adalah penggantinya ini. Paham ya, Pak? Oke. Nah, kenapa dia tidak dijamin? Kenapa dia tidak dijamin? Seperti penjelasan saya di determinal bonus, besarannya tidak pasti. Ini hanya patokan. Jadi ini bisa lebih kecil juga. Tergantung dengan kinerja produk ini ya di Sequis. Berarti gini bro, yang di umur 15 itu berarti kan kalau misalnya dana pensiun dia tarik 1, 2, 3, 8, otomatis nilai tunainya tinggal 246, tinggal ini aja ya, tinggal terminal bonus saja ya, UP-nya ya? Ya. Oh enggak, maksudnya ini ditarik ya? Enggak, misalnya kan dia tarik yang dana pensiun tuh, yang 1, 2, 3, 8 tuh.
Ya, Iya kan? Nah, ya, nilai tunainya masih ada kan 246 ya? betul. Oke, yang Betul. UP 1M itu masih ada nggak? Masih di sini Masih kan? ada ya? Ya, Oh, berarti masih. UP 1M ada sama yang debt Ada terminal bonus terminal juga 2,5 itu bonus, ya? ya. Nah, Oke, oke. sewaktu-waktu saya butuh uang, saya mau jual polis saya, nilai tunainya 246 juta, plus tambahan nilai tunai yang tidak dijamin dari determinal bonus ini sekitar, anggap aja bener deh, 2.900.000, kira-kira Ya. gitu. Oh, oke, oke. Sama Ah, ini bro, tanya lagi yo, bro. yo, Menurut bro boleh. ini yang bagus sih di maksimal di umur berapa ya? Kalau Eh, pengalaman di bro. ini kita langsung ini aja ya, simulasi. Ini sih batasnya, saya pernah jual itu maksimal umur 49, masih bisa. Contoh Oke, 9 misalnya ya. di tahun 73. Nah, nanti kita tinggal HP 50 deh. Kita bikin 1 miliar ya. Nah, tapi nggak mungkin di sini. Kalau di sini kita bikin di 55 tahun. Nah, bagus aja sih, cuman kurang maksimal. Contoh ya, 296 dikali 5. 1480. Nah, ini kita kembalikan tahun kelima 1 miliar. Jadi dia ceritanya cuman bayar sisanya 400-an aja. Boleh juga, cuman Iya, iya. minusnya dia nggak kembali full. Kalau Oke. plusnya 5 tahun aja dia udah balik. Tapi sebenarnya sih ya ya bagus juga dibanding asuransi yang memang nggak ada pengembalian ya, tapi ya kurang maksimal. Jadi kalau 50 kita coba bikin di 60 tahun ya. 229 kali 5 bagi 3.000. Oh, nggak balik juga. 229 kan? Iya, masih lambat baliknya itu. Ya, 1145. 1145. Ya lumayan juga, lebih bagus daripada yang tadi. Karena ini cuma 10 tahun kan. Kita Iya, bilang dari iya. total yang dia tabung 1.145 miliar, kita kembalikan 1 miliarnya. Cuman sisakan 145 jutanya. Nah, tinggal teman-teman, tinggal Pak Antoni ini aja, setting aja. Maksudnya kita Oke. yang istilahnya yang kasih pandangan lah ke mereka. Karena kan yang paling tahu tentang detailnya kan kita. Kalau memang kita maunya 10 tahun, ya kita poles aja kata-katanya. Oh, ini luar biasa loh. 1145 kita kembalikan loh 1 miliarnya. Nah, boleh juga. Tapi kalau mau lebih menarik lagi, nggak apa-apa sih dibikin ke 65. 65 memang panjang, tapi kita lihat umur startnya kan 50, sama aja 15 tahun. Nah, di umur 65, 186 dikali 5, 930. Masih cuan 70 juta. Jadi 50 tahun bisa. Coba kita bikin di 70 ya, 52. Supaya saya nggak pernah coba sih 52. Oh, ini udah nggak balik modal. Udah tekor nih, bro. Tekor 40 juta aja. Iya. Tapi kalau kita banding-bandingkan, bayangin bro, kalau seandainya bro ada asuransi yang bayarnya 1 miliar, dikembalikan cuman sisain 40 juta, masih ada UP jalan 1 miliar, bagus juga kan? Kalau Bagus sih, bro. seandainya, Iya. seandainya memang umurnya 52 tahun. Iya, bro. Benar, bro. Benar, bro. Nah, itu. Atau kalau misalnya dia 52 tahun, kalau mau dibikin dia balik modal, bisa sih. Tapi di beberapa tahun kemudian, ambil dana pensiun yang diinvestasikan. Nah, cuman ini teman-teman juga mesti tahu, dana pensiun yang diinvestasikan ini sifatnya nggak fix ya. Ini simulasinya bunganya 5,5% per tahun. Seperti itu. Jadi 51 berarti maksimal nih. Saya juga supaya tahu 51. Nah, 51 ini pas-pasan di 65 gitu. Iya. Pas, bro. Iya, bro. Cukup jelas ya, Pak? Iya, cukup, bro. Oke. Thank you, bro. Thank you. Thank you dari Pak Antoni. Mungkin sesi untuk Bro Fendi
sampai di sini. Nanti kalau dari rekan-rekan ada yang mau bertanya boleh di kolom chat. Bilang bro, suaranya bro. Kalau nanti dari rekan-rekan lain ada yang mau bertanya ke Bro Fendi, nanti boleh di chat ya. Dari Bro Fendi ada tambahan atau kita langsung lanjut ke Pak Frans? Oh, sedikit lagi kok, 5 menit kok. Oke, silakan. Nah, ini teman-teman, saya juga pernah ya sama Pak Fran juga waktu itu kita ngobrol-ngobrol ya. Pak Fran kasih masukan bagus juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jual asuransi ini yang asuransi kesehatan yang tradisional, teman-teman juga bisa jual pakai ini dengan kita bilang preminya kembali modal bisa. Dan cukup berhasil juga Pak Michael. Kami banyak juga jual. Misalnya contoh ya 37 tahun, kita tambahkan IMC Plan 1 ya. Kita bikin 55 tahun. Nah, konsepnya kurang lebih mirip, tapi teman-teman sederhanakan aja. Contoh di sini misalnya dia nabungnya 136 dikali 4. Oh, sorry kok. Ini saya bikin 35 ya. Nah ini kalau saya bahasanya ini asuransi kesehatan gratis atau kembali modal lah ya. Nah, ini preminya 119 122 kali 4. Kita hitung ya. 119 607. Ini preminya dari umur 35 sampai umur 54 itu 1 miliar 40 juta. Ini yang dia bayar 5 tahun, sudah termasuk asuransi kesehatannya dari tahun pertama dan sampai umur 55 tahun. Nah, ya saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, singkat cerita nanti 20 tahun yang akan datang, dari total yang dia bayar 1 miliar 40 juta, kita kembalikan 1 miliarnya dalam bentuk dana pensiun. Nah, ini udah sama asuransi kesehatannya loh. Nah, ini teman-teman juga boleh tambahkan yang tadi ya, ini masih ada UP 1 miliar, dan 1 miliar ini ya ceritanya dalam waktu 20 tahun, 40 juta, kita bagi 20, ya ceritanya kita cuma bayar asuransi kesehatan 2 juta. Ini dengan, ini loh, asuransi IMC Plan 1. Apalagi kalau seandainya Plan 0, pasti lebih murah lagi dan bukan cuma balik modal plus untung. Itu aja sih kok Michael. Tambahan dari saya, semoga bermanfaat. Jadi untuk AKTT bisa juga dijual dalam bentuk retirement ya. Oke, keren. Kita kasih plus dong. Yang luar biasa untuk Bro Fendi. Wow. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Iya, Bro Fendi ini ilmunya benar-benar praktis banget, bisa langsung dipraktikkan di lapangan. Jadi bagi rekan-rekan yang hari ini hadir, ingat setelah dipelajari, diresapi, dan harus berani dipraktekkan agar bisa menghasilkan. Keren banget, thank you yang luar biasa ya untuk Bro Fendi. Oke, berikutnya kita undang VP Founder dari Royal Diamond, yaitu Ko Frans. Kita kasih plus untuk Ko Frans, silakan. Udah dikupas dari anaknya. Anaknya sudah dikupas apa lagi? Kalau Fran nanti isi di itu, Fran. Cara bukanya itu. Sebenarnya sih kalau lihat apa sih yang bisa membuat kita bisa presentasi seperti Fendi. Sebenarnya apakah kita orangnya cukup detail enggak? Nah, kebanyakan agen kita tidak terlalu detail untuk melihat konsep dari proposal itu seperti apa. Jadi saran saya sih sebenarnya belajar itu memang, makanya kalau saya boleh tanya Bro Fendi, kalau saya selalu ingatkan ke agen-agen atau leader itu, proposal itu selalu dibuka setiap hari. Dicari jalan keluar terhadap produk kita ini. Kalau kita detail, pasti ketemu sih, oh how to sell-nya seperti apa. Ini coba-coba contoh-contoh aja ya, saya juga sharing sama Fendi, moga-moga bisa bermanfaat. Nah teman-teman di asuransi itu kan ada 4 tipe produk sebenarnya, yaitu satu term, teman-teman sudah tahu lah ya. Aku sudah share screen bisa ya Michael ya?
Oke. Bisa saya screen, silakan. Silakan. Jadi teman-teman kita belajar produk dasar ya, mungkin juga banyak agen baru kan. Agen lama ya tidur aja deh. Ya. Karena produk asuransi kan ada term, pasti kan. Term life kan. Kemudian ada apa? Whole life kan. Terus ada endowment. Ada unit link. Ya kayak gitu. Semua orang sudah tahu nih. Kalau agen Sequis harus tahu, apalagi agen di bawah Helen sama di bawah Michael dan di bawah Kiki. Kalau agen region lain terserah lah. Kalau nggak mau tahu ya kan, kalau Michael pasti tahu karena kayak Michael kan salah satu konsultan keuangan yang bersertifikat. Nah, yang benar Michael ya. Jadi, nah konsepnya kita mau bahas di sini adalah whole life-nya. Whole life-nya. Jadi whole life itu adalah asuransi yang dimana sampai seumur hidup atau sampai umur 100 tahun itu namanya whole life. Maka di Sequis itu ada 3 sebenarnya, yaitu Q-Smart, New Gen, yang kedua adalah LP100, dan salah satunya adalah LLP. Ini masuk dalam kelompok whole life. Nah, kita bahas nih 3 macam produk ini, lebih bagus mana, lebih untung mana. Makanya saya bahas dari lebih kepada pelatihan ke agen si Michael. Bukan ke penjualan. Kalau Fendi sih praktisi penjualan, saya lebih kepada bagaimana membuat agen percaya diri terhadap produk kita. Bagaimana agen percaya pada produk itu penting sekali, karena sebagaimanapun Anda pintar menjual, tapi ketika Anda tidak believe kepada produk Anda akan mati. Ini konsep awal dulu supaya teman-teman bisa sepaham dengan saya dulu. Oke, thank you. Kalau ada pertanyaan boleh ya, santai-santai aja. Ini anggap saja tim sendiri lah. Oke. Ya stop share dulu. Nah, kalau kita bahas Q-Smart dulu deh, teman-teman pasti pernah jual Q-Smart lah ya. Di sini sudah pernah jual Q-Smart, kita anggap training Q-Smart seperti ini. Kelihatan, Michael? Kelihatan dengan jelas. Oke, jelas, aman. Aman terkendali? Aman. Sorry. Ini produknya, kelihatan nggak ya proposalnya? Muncul. Nampak? Ini kalau kita lihat, ini kan, kalau kita lihat itu produknya MPP 5 tahun kan? Ya. UP 1 miliar. Preminya berapa, Michael? 25.480.000. Kalau kita bilang 25 juta aja lah. 25 kali 5 itu 125. Benar ya? Oke, 125. Kita stop share dulu. Saya lebih ke banyak teknikal aja ya. Jadi artinya kalau seseorang beli asuransi dari usia 35 kan, sampai 100 tahun, dia keluar uang 125 untuk memberikan 1 miliar kan gitu. Benar ya? Berarti dia keluar uang 12,5%. Ya, 1/8, betul. Nah, 1/8 lah. Jadi ada nggak orang mau kita kasih anaknya 1 miliar, tapi dia keluar uang 125 aja? Logikanya pasti kita mau, logikanya, benar kan? Karena daripada kita harus siapkan 100%, ya kita siapkan cuma 12,5% gitu. Saya kalau mau beli kasih rumah anak saya 1 miliar, saya cuma bayar 125 juta, oke juga sih. Oke juga gitu. Paper asset kan, ini namanya paper asset. Kalau saya mau kasih aset 1 miliar buat anak saya, tapi saya hanya butuh 125 juta, saya oke. So far lebih gampang masuknya. Ini gini, ini konsep dari awal supaya teman-teman tahu rule-nya bagaimana sih asuransi dibentuk gitu loh. Yang penting bahasanya seperti itu. Nah, kita kedua, terus kita jual life plan dong. Kan life plan. Q-Smart nggak ada pertanyaannya, aman ya. Spek kan Michael bisa ajarin ya. Kemudian kita bicara tentang Q-Smart. Q-Smart. Life plan. Life plan. Oke, life plan. Kita matikan dulu. Keluar dulu. Kita life plan. Kelihatan ya, Michael? Ya. Life plan bayarnya berapa ya? 35 juta. Anggap 35 aja, benar ya? Anggap 35 aja. Oke, anggap 35 aja. Berarti otomatis 35 kali 5 berapa, Mega? 175. Artinya 175 juta untuk UP 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Boleh dong, ceng di mana nih? Beli Q-Smart atau life plan? Life plan, karena ada life plan. Oke, berarti Q-Smart kalah dong. Ya. Jadi daripada gua bayar 25 tapi cuma 1 miliar,
5 tahun, bagus gue bayar 35 5 tahun, tapi gue dapat 1 miliar sampai dengan 2 miliar. Betul. Daripada gue mesti beli 2 miliar di Qsmart, gue bayar 50 juta, kan gitu bahasanya. Ya. Jadi agen ada punya pilihan bahwa ternyata Lifeline lebih murah daripada Qsmart. Gitu. Ini konsep dulu. Jadi kalau teman-teman bilang, kalau nasabahnya sudah closing Qsmart, kasih tahu dia, Pak, mau nggak nambah 50 juta? Di sini kan 50 juta nih, 5 tahun. Nambah 50 juta, tapi UP-nya bisa jadi 2 kali lipat. Kira-kira nasabah berpikir gimana? Kira-kira. Iya juga ya, bagus ya. Iya juga lah, ya, iya juga. Nah, ini konsepnya adalah teliti terhadap proposal sebenarnya. Teliti. Kalau kita teliti dalam sebuah proposal, kita bisa memenangkan pertarungan dengan bagus. Artinya gini loh, tentara kita kalau dia tahu menggunakan senjata, musuh apapun kita bisa menang. Masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu cara menggunakan senjata kita. Jadi selisih 50 juta bisa memberikan UP 2 kali lipat. Ngapain kita kasih Qsmart? Lifeline komisi lebih besar, 17,5%. Kalikan OR 2 tahun. Tanya Fendi. Fendi jago banget kalau duit, ya kan? Ini konsep supaya teman-teman bisa tahu kapan harus jual Lifeline, kapan harus jual Qsmart. Tapi kalau lihat usia muda, selalu untung untuk jual Lifeline. Selalu untung. Setuju ya? Sampai sini oke? Sudah paham ya semuanya? Nah, pertanyaannya, kita ada pesaing namanya Aksa. Tempatnya Rudi. Oke? Biar tahu dulu teman-teman. Di Aksa itu ada produk yang bisa kasih bonus keluarnya nanti di usia tua. Benar nggak, Michael? Benar ya? Kita sudah tahu bersama. Tapi kita teman-teman harus tahu, kita tidak hidup sendiri di asuransi. Kita ada namanya kompetitor atau partner kerja kita tapi perusahaan lain. Oke? Nah, kita bicara. Hati-hati karena di lapangan itu ada beberapa hal yang perlu kita talangi. Ada kompetitor kita menggunakan alat lebih bagus bisa. Nah, kita sharing dulu nih. Sharing RLP dong, boleh ya? RLP. Helen, berapa preminya Helen? Karena perlindungannya kan bicara 1 miliar kan? Berarti bukan pensiun 500 juta loh. Bicara perlindungan 1 miliar. Berarti UP-nya 500 dong. Benar dong? Iya. Iya. Nah, perlindungan 1 miliar bayarnya berapa, Michael? 38.300. 38 juta. 30 tambah 3 juta dari Lifeline 100. Tambah 3 kali 5, 15 juta. Ya, tipis saja. Oke, tambah 15 juta dari Lifeline. Cenglinya beli RLP dong. Betul. Iya. Nanti bonusnya, jangan bilang dana pensiun, nggak boleh bicara dana pensiun di sini. Kalau kamu beli asuransi sampai usia 100 tahun, tetapi kalau sampai usia 65 ada bonus dari siklus 500 juta, kamu pilih mana? Oh. Ngerti ya? Inilah. Ya, ini udah pasti lagi ya. Jadi nggak usah pinjam-pinjam ya. Pasti dong. Gua kasih tahu lu tambah 15 juta. Di Lifeline udah ada bonus 500, kan benar nggak? Iya. Ya ada bonus 500. Tapi di Qsmart, di RLP, lu bayar tambah 15 juta dalam 5 tahun. Lu tambah 15 juta, tambah 5 tahun. Usia 65, kalau lu belum meninggal, gua ngerti lah lu perlu duit. Gua ngerti lu perlu duit. Gua kasih gopay dulu buat lu. Oke? Sisanya, gua kasih anak lu 500 juta, tapi ada tambahan bonus. Dia terminal bonus 500. Pilih mana, Michael? Nah, inilah. Nah, ini konsep ya. Makanya saya bilang saya selalu banyak jual RLP itu usia 65 gitu. Karena bicara dengan kompetitor kita di Aksa juga memberikan bonus 20% pada nasabah mereka. Dengan harga premi yang kurang lebih siklus kasih 50%, mereka kasih 20%. Ya, buat teman-teman supaya tahu aja. Jadi kalau bahasa di saya jual RLP dengan cara ini, bukan dengan cara Fendi cara benar, dia ada hal-hal tertentu yang bisa dipakai di nasabah Fendi di usia tertentu. Tapi usia muda kita, ini loh, handling objection anak-anak muda pasti selama ini, aduh pensiun terlalu lama. Benar, pasti gitu kan, usia 25 suruh pensiun mana mau dia, benar kan? Iya kan? Tapi kalau dia bicara whole life warisan, dia tidak bicara pensiun dong.
Tapi gua mau kasih uang 65 boleh dong, gua mau kasih kok. Lu mau ambil boleh, nggak ambil juga is oke. Gitu. Konsepnya supaya rubah mindset aja. Saya mau teman-teman. Nah, kalau kita hitung tadi Michael, 38 juta kali 5 berapa Michael? 190. Oke. 30 ke 65 berapa tahun Michael? 35. 35 tahun. Rata-rata bunga berapa persen Michael? Kalau sekarang 2,5. 2% lah net. Ya, 2%. Berapa persen berarti? 70% dong? Ya. 70%. Anggaplah bunga jadi 100% lah. Anggaplah 190 kali 2 berapa? 380. Kita kasih gopel loh. Fran, sekali lagi yang ini. Nah, iya yang ininya. Yang ini kan 35 tahun. Oke. Kali Jihun kan Cicap Hun. Iya. Anggap Cepehun lah. Cepehun lah, bunga berbunga Cepehun lah. Oke. 38 kali 5 190. 190 tambah Cepehun dong. Sampai Pak kan 380 dong. Saya kasih berapa? Kopek. Iya. Lebih untung saya kasih. Sudah untung asuransi gratis lagi 1 M gitu kan. Iya. Nah, ini Kan dengan begitu produk tradisional kita sebenarnya bagus-bagus kan, Fran? Produk kita ya nggak jelek kan? Gini loh, saya juga banyak bicara dengan Sun Life, saya bicara dengan perusahaan asuransi lain. Mereka bilang agen servis bodoh-bodoh. Kenapa bodoh-bodoh? Produk bagus tapi nggak bisa jual banyak gitu kan? Mereka produk nggak bagus-bagus, mereka jualnya gila-gilaan gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tidak percaya produk kita bagus. Makanya kenapa saya tadi hari ini share dari produk pertama Qsmart, apa sih bagusnya? Kemudian, Qsmart tadi bagusnya cuma 12,5% kan? Oke, 12,5%, dikasih warisan sudah 100%. Tapi kalau lu mau lebih banyak lagi, ya lu tambah sedikit 50 juta jadi 2 kali lipat. Fair dong. Benar dong, fair gitu. Lu tambah 50 juta jadi 2 kali lipat, oke lah, saya juga mau. Ya kan, kemungkinan bisa dapat 2 kali lipat, kenapa saya nggak mau kan? Tetapi ada juga produk yang sangat luar biasa, sudah melindungi cuma tambah 15 juta dari yang produk kedua. Kenapa enggak? Ya, mungkin ini aja kun hari ini. Jadi buat teman-teman juga lebih singkat aja, karena teknik apapun tidak akan ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Setuju. Ya, teknik apapun. Jadi Fendi punya teknik atau teknik. Saya lebih kepada gini loh. Kalau ilmu saya ini sebenarnya adalah ilmu untuk mengedukasi marketing kita supaya dia berpandangan lebih baik terhadap produk kita. Itu paling penting sih. Paling penting sih. Karena konsep mengenal dengan baik itu penting. Dan satu lagi, tolong teman-teman ya lebih sedikit pandai berhitung. Pandai berhitung. Karena kalau tidak pun pandai berhitung seperti Fendi bilang, Helen tanya bagaimana persentase dapat, nggak tahu gimana caranya mau presentasi kan gitu. Nah ini kadang-kadang perlu. Nah ada hal sih kalau kita bilang di penjualan ya, di penjualan semua orang tahu lah penjualan asuransi cuma mengandalkan 2 sisi kok ya, sisi tekniknya, sisi detailnya, teknik logikanya dengan sisi emosi. Kan kalau di trainer kita bilang storytellingnya harus pintar kan, itu emosinya harus pintar. Tapi kalau Anda tidak mau bisa emosi juga susah juga kita jual masalah ini. Effendi bilang dia kayak emosi, untung, gratis, itu emosi, ya kan? Tapi teknikalnya dia lebih bagus gitu. Nah kalau saya kan kebetulan nih orang-orang tua kayak saya nih ya, orang-orang tua kayak saya kan sudah hampir gocap sila sekarang, ya kan? Saya cerita dulu Michael, waktu aku seusia Michael, waktu anak-anak masih kecil takut nggak meninggal dunia. Takut dong, takut. Akhirnya apa? Beli UP sebanyak-banyaknya kalau bisa. Karena takut meninggal dunia. Sekarang Michael, saya baru menyadari saya salah. Kenapa saya salah? Harusnya UP-nya bisa dibeli dengan perhitungan yang benar, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, dana pensiunnya nggak ada. Iya. So, saya kasih tahu, saya ada produk satu di mana kombinasi bagus, tapi juga tidak melupakan yang namanya sisi pemberian dana pensiun. Nah itu boleh strongnya seperti itu, boleh aja how to sell-nya. Saya cerita tentang diri saya. Ketakutan saya sekarang bukan meninggal lagi Michael, tua bangkrut, tua nggak ada duit gitu. Bayangkan ya nanti saya usia 65 kayak Cici Helen, moga-moga timnya jadi 3.000 Helen ya, amin ya kan, biar ada duit.
Tapi Ya, amin. kalau seandainya nih one day kita tidak punya persiapan keuangan yang bagus, dengan kita sejak muda seusia Michael menabung secara rutin, membagi persentase yang dibagi antara perlindungan jiwa, kesehatan dan pensiun itu penting. Kalau enggak, beli dana kesehatan besar-besar, IMC 1, tapi tua bangkrut. Bisa terjadi? Bisa terjadi. Beli UP besar-besar tanpa perhitungan, beli UP 5 miliar, gaji 20 juta, kan aneh. Karena sebenarnya kan cuma 60 kali gaji cukup, misalnya gitu ya. 60 kali gaji kan 5 tahun meninggal dunia untuk istri, saya gitu kan. So far 1,2 cukup, tapi pensiunnya lebih banyak. Boleh juga persentase seperti itu. Maka saya banyak storytelling tentang diri saya, bahwa dulunya saya beli UP 10 miliar, waktu muda itu salah, karena alokasi uang untuk proteksi terlalu besar dibandingkan dengan persiapan dana pensiun saya. Makanya produk RLP adalah salah satu produk yang menyeimbangkan antara besaran proteksi dengan besaran dana pensiun. Itu penting di brainwash dulu ke dalam pikiran bawah sadar nasabah. Kalau pikiran bawah nasabah kita bisa bawa, apapun tekniknya, apapun emosinya, kita bisa makan. Kalau saya lebih ke sananya, teknikalnya saya memang bisa hitung dengan baik, tapi lebih banyak buka open mindset-nya, saya lebih ke sananya dulu. Oke, itu aja mungkin Michael, lebih singkat aja, santai aja. Pak Frans, jadi untuk rekan-rekan yang misalkan mau mengandalkan teknik yang usia masih katakanlah milenial, mungkin di bawah 40. Muda. Nah, itu bisa menggunakan tekniknya Bro Fendi. Nah, tapi untuk rekan-rekan yang usia senior, nah ini bagus banget nih dari Pak Frans ya. Jadi istilahnya boleh sharing ke teman-teman yang seusia, semacam petua lah. Ini loh konsekuensinya ketika kita ambil UP terlalu besar sehingga kita melupakan sisi pensiun. Nah, jangan sampai generasi berikutnya mengalami hal yang sama gitu. Jadi seimbangkanlah. Nah, produk retirement ini mengkombinasikan ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, mungkin saya berikan waktu sebentar, mungkin lebih kurang 5 menit kalau ada yang mau bertanya satu, atau yang kedua memberikan testimoni atas apa yang didapat hari ini, silakan. Michael, Ya. saya dong. Silakan Bu. Gofran. Gofran, senang nih ketemu Anda. Hai. Tadi kan Gofran bilang orang luar sana bilang agensiku tuh pada bodoh-bodoh. Kalau saya sih nggak suka banget ya diomongin bodoh-bodoh. Maksudnya gini loh, mereka bilang kita punya produk bagus-bagus. Tapi kalau mereka melihat penjualan prudensial, kan penjualan Aksa atau penjualan apapun lebih gede dari Sequis. Ya, betul. Seharusnya dengan tim besar kayak timnya Winansi, tim besar kita harus bisa mencapai di atas misalnya 300 miliar lebih. Karena sekarang kan Sequis cuma 300 miliar, mereka lihat dari rapot bahwa penjualan Sequis setahun itu cuma 350 miliar gitu loh. Nah, padahal produk-produk Sequis ini sangat unggul di dalam pasar gitu loh. Nah, kenapa bisa terjadi? Saya bilang mungkin salah satunya itu adalah trust-nya kita kepada produk-produk kita. Trust-nya kita kepada produk-produk kita, sehingga kita banyak melihat kompetitor kok banyak lebih. Misalnya contoh, kita melihat contoh ya, Purwarisan begitu hebat katanya, kan? Padahal kita punya produk yang sebenarnya juga jauh lebih bagus daripada Purwarisan. Tapi kenapa kita punya orang tidak terlalu percaya diri dengan produk kita? Jadi bukan dia bilang tidak, aneh aja produk Sequis dengan luar biasanya gini, tapi timnya tidak menjual dengan lebih banyak. Harusnya Sequis sampai hari ini sudah harus menjual 1 triliun, harusnya dengan produk-produk yang unggulan kita. Gitu loh, cewek artinya gitu, kurang lebih gitu. Ya, Gofran, justru kan kalau dari Gofran sendiri kan udah kasih solusi, maksud kita tuh mesti, ya ibarat tuh kita tuh mesti kuasain lah produk. Betul. Cewek nasi lah, kursi gede-gede. Ya, nah Gofran, itu kalau menurut saya tuh kebanyakan agen tuh kayak kurang pede. Nah, Gofran itu dong, kasih obat mujarab lah supaya pada pede itu gimana? Pasti hasilnya bagus kalau semuanya pede. Ini loh, saya kasih aja ya. Anda sadarin nggak kenapa kita ada di sini dulu? Saya motivasi lah ya, bukan teknik ya, karena saya bicara tentang why, kenapa. Sadar nggak kenapa kita ada di Sequis? Untuk apa kita di Sequis? Kalau sekedar cari uang saja, sorry ya, bisnis lain juga bagus. Batu bara di Samarinda kuat banget, ya kan? Sawit juga banyak.
Kita mau dagang spare part juga banyak yang kaya. Dagang kopi juga boleh lah, apapun lah. Uang bisa dicari di banyak tempat. Uang bisa dicari di banyak tempat. Itu konsepnya dulu. Jadi kenapa kita semua ada di Sekwis? Apa sih maunya Tuhan menempatkan kita di bisnis ini? Iya, betul. Yang penting itu dulu. Kita sadari. Nah, salah satu supaya kita sadari adalah kita harus punya satu yang disebut kemampuan untuk dipercaya. Kemampuan dipercaya. Karena di asuransi kalau kita sendiri tidak dipercaya atau kita sendiri tidak percaya nih pada bisnis ini kan susah jadinya ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau kita bicara agen asuransi, maka kebanyakan kalau saya bilang, saya tanya dulu, dasar pemikiran agen ini dia percaya nggak? Kayak Fendi tadi bilang, kalau Fendi sudah percaya pada produk, dia akan menggila jualnya. Ini perlu nih teman-teman, CAIN juga buat para leader di sini. Kalau kita sebagai leader, kita tidak mungkin bisa mendorong agen kita menjual produk A, kalau di dalam bawah sadar dia masih merasa contohnya, aduh retirement ini lama nih terimanya, gitu ya. Dia masih bicara gitu. Nah, kalau itu masih ada dasar pemikiran jelek nih atau negatif terhadap sesuatu produk, maka tugas kita sebagai leader adalah membersihkannya dulu. Contoh, timnya Winarsi jual MGP gila-gilaan, bagi-bagi dong komisinya CW Nasi ya. Oke, nah banyak agen kita tidak menjual MGP dengan cukup bagus gitu. Sayang sebenarnya. Padahal MGP sangat luar biasa. Salah satu alternatif produk yang bisa membawa kita semua menjadi pemenang privilege member. Saya ingat banget Pak Bambang almarhum C. Helen mungkin tahu 2011 ya. Waktu itu Pak Bambang bilang masalah value. Dia bilang apa? Satu-satunya yang bisa menolong Sekwis mencapai target 100 miliar hanya value protector. Saya ingat banget tahun 2011 Desember kita capai 110 hampir miliar penjualan. Kapan kembali? Nggak pernah lagi. Kenapa? Karena kita tidak sepakat waktu itu. Nah, kalau teman-teman sepakat nih, produk RLP ini adalah yang terbaik, hilangkan ada bahasa-bahasa negatif, saya pikir tidak ada satu company pun yang mampu menyaingi produk RLP. Tapi kita tidak bisa bicara. Di Jakarta nanti bicara RLP bagus, di Samarinda bicara RLP bagus, tapi di daerah lain misalnya nih, ada yang bilang bocai, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, nggak ada kata sepakat. Padahal produk ini satu-satunya di industri yang memberikan dana pensiun pasti. Dana pasti, bonus pasti lah, bahasa saya ini bonus pasti, saya tidak pakai dana pensiun. Contoh ya tadi Fendi bilang 52 tahun, saya anggap 54 tahun. Kalau uang saya, Fendi, di usia 65 bisa kembali 80%, saya akan siap, Fendi. Tidak ada produk whole life yang memberikan dana kembali pada usia tertentu sebesar 80%. Contoh, ini percaya dirinya gitu loh. Saya kok tabung 1 miliar, kemudian misalnya usia 65, tahun ke 11 tahun kemudian, saya dikembalikan 80% naik. Itu bukan rugi gitu loh. Itu adalah benefit yang luar biasa di mana pihak Sekwis mengembalikan 80% biaya saya, kemudian tetap memberikan santunan uang pertanggungan kepada ahli waris saya. Kan luar biasa, kenapa enggak gitu loh. Makanya Fendi bilang jual ke yang tua-tua mesti wajib. Kenapa? Yang dia kembalikan sebagai dana pegangan dia, sebagian untuk hidup masa tua, kayak umur saya, tapi sebagian lagi tidak melupakan tanggung jawab saya sebagai seorang ayah memberikan warisan kepada anak. Keluarga saya gitu kan, benar kan? Ini konsep pikirannya harus dibersihkan dulu menurut saya. Kalau kita konsep bersih, tahu maknanya, how to sell-nya, percaya kepada apa yang telah Sekwis berikan, pasti enggak. Apalagi di luar gini loh. Usia 52, jangankan 52, 48 pun banyak meninggal, ya kan? Jangan pikir bayar selesai, pas bayar 2 tahun meninggal kan anak lebih dapat besar gitu loh. Konsepnya gitu. Jadi asuransi tidak boleh selalu juga dihitung break even-nya kapan. Asuransi adalah sebuah produk di mana melindungi nasabah sebelum mencapai usia tertentu kalau dia meninggal. Ini adalah salah satu produk mukjizat yang ada di dunia. Bagaimana caranya seseorang yang hanya menyisihkan 10, 20% atau 30% uang, tapi tetap bisa memberikan 100% kapanpun itu terjadi ketika dia sudah tanda tangan kontrak.
sudah tanda tangan kontrak. Itu yang penting. Jadi ini produk mujizat. Nah, kalau teman-teman percaya diri ini bahwa Anda di bisnis yang tepat, memberikan satu pegangan pasti kepada sebuah keluarga loh, bukan seseorang loh, sebuah keluarga untuk menjalani hidupnya walaupun mereka kehilangan yang namanya sumber pencari uang, itu sesuatu yang luar biasa. Dharma, kalau di bahasa Budanya, dharma yang baik gitu loh. Nah, salah satu berdharma yang baik adalah, kalau saya belajar Buddha ya, belajar Buddha itu berdharma yang baik adalah mengatakan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang sekeliling kita, itu kita berbagi dharma namanya. Ini konsep nih. Nah, jadi kalau teman-teman kalau gitu, kepada siapa kita prospek? Ya kepada semua orang yang ada di sekitar kita, bukan kita pilih-pilih. Ini karena pilih-pilih, kayak ini pilih lotre. Setiap orang yang ketemu kita cerita saja. Makanya di dalam bahasa presentasi bukan berpresentasi kan, storytelling kan, menceritakan sesuatu yang bermanfaat tanpa kita bermaksud yang melebihi hal itu. Kalaupun ini menjadi berkat bagi nasabah kita, why gitu. Kalaupun dia tidak ambil sama kita, sebenarnya kita juga mungkin kalau kita berpikir positif, kita dihindari dari masalah kan, mungkin orangnya cerewet kan gitu. So ya udah, santai aja gitu. Ini konsep ya teman-teman. Jadi kalau sebagai leader, jadilah leader yang bisa menginspirasi, penting. Jadilah leader yang bisa menginspirasi. Yang kedua, jadilah leader yang beretitude baik, ya kan? Di dalam misalnya dia melakukan aktivitasnya sebagai seorang leader. Itu penting. Dan satu lagi, bikin bahan-bahan presentasi yang bisa diduplikasi dengan cepat. Nah, masalahnya nih, sorry ya, saya belajar dari Lindisha Alien. Orang alien itu tidak lebih pintar dari kita, serius. Cuma mereka duplikasinya lebih cepat. Karena bosnya A ngomong apa, nggak ada yang protes. Bos A ngomong Helen ngomong apa. Semua ikut, satu tim Mars, semua ikut ngomong sama hal yang sama. Gitu loh. Ini penting, duplikasi. Nah, kita kadang-kadang maybe ya, terlalu banyak variasi juga, maybe. Ya maybe ya, saya nggak tahu nih ya. Penting sekali. Saya lihat, saya senang ya kalau Ko Michael presentasi di kesaksian di tim saya sangat detail, sangat terhitung. Itu penting karena saya sendiri tidak terlalu cukup kuat di sana. Tapi untuk memancing emosi, membuka pikiran saya cukup kuat. Itu aja mungkin Michael. Nancy, thank you. Cece. Ya. Sampai ketemu ya. Sayang, thank you sama Kofran nih. Kofran, sering-sering dong kasih kayak gini. Jadi asuransi itu bukan penting training doang. Ya, dengan ngomong-ngomong begini loh sangat bermanfaat banget loh. Ya betul. Jadi lain kali saya suruh Cewinasi ngomong di tim LDM maksudnya oke. Kofran, masih cari agen yang cantik-cantik terus ya, yang jelek nggak mau ya? Nah, saya mau cari yang kayak Winasi nggak ada di stok di sini sudah habis katanya, gitu kan? Mau cari nanti Pak Buston nanti susah cari model dia kan gitu, mau cari gitu Ciayen. Dia percaya susah lah kalau bikin yang sampai seumur saya gimana bikinnya. Oke, mungkin thank you Cewinasi, thank you Michael. Nah, thank you banyak ya Kofran ya. Sama-sama. Pak Frans, jadi tadi kesimpulan dari Pak Frans adalah untuk calon nasabah itu kita jangan pilih-pilih ya. Misalkan, wah ini retirement kayaknya cocok untuk usia 30-an, yang 50-an jangan deh. Kita nggak boleh message seperti itu. Kenapa? Seperti tadi Pak Frans bilang, misalkan usia 52, 54 lah ya. Dengan usia segitu kan logikanya faktor risiko kan jauh lebih tinggi daripada mereka yang masih muda. Yes. Dengan mereka bayar premi, misalkan preminya 100% selama 10 tahun, di 65 dikembalikan 80% sekalipun, nggak rugi. Kenapa? Karena sekali lagi faktor usianya itu sudah lebih beresiko. Ketika mereka menerima 80%, plus masih ada cadangan 100% untuk ahli waris, kalau boleh dihitung kan masih cuan. Artinya ketika pensiun 65, ada uang pegangan untuk biaya hidup, di sisi lain warisnya juga tersedia gitu. Ya, jadi satu pelajaran penting yang bisa kita petik untuk hari ini, sekali lagi seperti tadi Pak Frans bilang ya, ceritakan saja, storytelling saja. Orang terima mungkin bisa jadi masukan, bisa jadi calon prospekan ke depan. Kalaupun belum terima saat ini, tapi minimal ada yang dia dapat lah ya. Suatu saat tiba-tiba bisa aja dia telepon kita kembali, kemarin yang lucu itu seperti apa sih? Who knows? Kita nggak tahu. Nah, gambar seperti ini satu pelajaran penting dan sangat bagus dari Pak Frans. Thank you banget Pak Frans untuk materi hari ini. Thank you juga untuk Bro Fendi. Nah, ini sekaligus untuk pesan sponsor. Gambaran kita nanti tanggal 17
ya hari Selasa itu 17 Mei ya, berarti Selasa sekali lagi kita akan buat CG. Temanya yang saya ambil adalah how to break sandwich generation, ya, strategi memutus mata rantai sandwich generation di masa Anda. Nah, produk yang kita jual itu udah pasti retirement, ya, ini kolaborasi 3 region, Mars, Legend, Prospero, sementara MC-nya adalah Bro Tony dari Mercy, ya, Mercy 17A. Nah, sebagai gambaran rekan-rekan, biar rekan-rekan lebih mendalami, lebih mudah memahami, nanti di hari Senin itu Senin itu berarti tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu gambaran Prospero itu Senin malam itu ada Grand GM ya, gabungan seluruh cabang. Nah, bagi rekan-rekan dari Mars dan Legend kalau misalnya mau join silakan. Saya akan sharing dulu materi yang saya mau bawakan tanggal 17, istilah saya simulasikan dulu. Jadi rekan-rekan pahami dulu apa itu sandwich generation ya. Nah, kemudian kira-kira kalau rekan-rekan yang hadir di hari Senin ini, anggap aja deh sebagai calon nasabah. Kira-kira bisa tergerak nggak emosinya untuk membeli? Ya, sebagai gambaran sweet spot-nya itu, yang kita incar itu memang 30 ke sekitar 40 itu yang kita incar. Tapi bagaimana untuk calon nasabah yang hadir nanti di CG ini, misalkan usia udah 60 lebih. Nah, itu ada tips dan triknya. Jadi mereka ini sebenarnya sasaran utama kita. Ya, jadi mereka memikirkan bagaimana ke depan untuk anak-anak mereka sekarang yang masih usia 30 ke 40. Oke. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mau hadir boleh, itu nanti di tanggal 9 saya akan share linknya. Mungkin saya minta tolong dari STAE atau Bu Bella karena kapasitasnya bisa lebih besar karena Zoom saya cuma 100 orang. Jadi kalau nanti rekan-rekan misalkan kalau waktunya nggak bentrok ya, sekali lagi ya, saya mungkin nanti share ke BP Founder kalau memang mau hadir silakan. Jadi anggap aja rekan-rekan sebagai calon nasabah kira-kira bisa tergerak enggak. Kalau rekan-rekan merasa bisa tergerak, jangan lewatkan kesempatan, segera undang orang sebanyak mungkin untuk acara CG Selasa tanggal 17. Dan seperti yang saya sharing sebelumnya, jangan sampai kuota ini habis ya. Kuota retirement life plan ini habis. Karena saya punya pendapat sendiri, saya punya persepsi sendiri kenapa kemungkinan besar ini nggak bisa panjang. Ada kemungkinan akan di-repricing dalam waktu dekat. Ini prediksi saya. Jadi sebelum kuota ini dihabiskan oleh region tertentu, jadi mari kita sama-sama habisin. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Ya. Itu dari saya buat malam ini. Jadi kalau rekan-rekan mau hadir, silakan. Dari Pak Frans, Bro Fendi, kalau misalkan mau hadir juga nggak masalah ya. Jadi kita bisa sama-sama saling berbagi. Mungkin itu aja rekan-rekan. Dan ini banyak sekali ucapan terima kasih ya untuk Pak Frans dan juga Bro Fendi. Jadi semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan satu lagi ingat dipraktekkan ya. Mungkin itu aja rekan-rekan. Jadi Michael, tambahan kesempatan ini saya minta terima kasih buat Helen Yosefa. Jadi C. Helen ini salah satu orang yang boleh menjadi sumber inspirasi. Saya banyak ditolong walaupun saya beda region dengan Helen. Beda dengan Kiki beda. Kalau Helen beda dengan Kiki. Enggak lah. Kalau Helen ini banyak memberikan hal-hal yang surprise yang tidak terduga. Misalnya saya kan orang region lain, mungkin dianggap titi sama Helen lah ya. Jadi tiba-tiba aja, Kofran ini ada brosur ini yang mungkin juga saya bukan bagian dari Mars gitu loh. Tapi kepedulian terhadap sesama region ini penting dibangun oleh Sequis gitu. Nah ini yang mungkin jadi teman-teman saya bilang jadilah leader seperti ini, contohnya Helen gitu. Makanya kenapa saya mau isi, kenapa? Karena Helen juga memberikan tanpa sesuatu hal di belakangnya gitu loh, mau kasih dengan baik walaupun dia juga tahu bahwa oh ya kita sesama kondisi. Saya kemarin tanya Helen kok Mars agak sedikit turun misalnya gitu kan. Saya juga lihat nih, bukan kan saya lihat Prospero bagus, saya cerita nih tentang Prospero seperti apa, tentang Helen seperti apa, tentang Kiki seperti apa. Ini jadi sumber inspirasi. Nah, harapan ke depannya nih bisa apa ya? Kita sesama founder Sequis gitu ya. Founder Sequis bisa saling mengisi lah, saling memberikan satu apa ya? Kolaborasi yang cukup bagus sehingga bisa membuat kita lebih banyak bertemu. Saya nggak mau juga ya kita dipandang nomor 2 oleh company lain. Cywarnya lebih kuat. Ya kita jangan sampai tim kita ini mentalnya
bisa down gara-gara hal-hal ini. Dan kita sebagai founder atau sebagai BP semuanya diharapkan juga kompak, bagaimana kita saling menjaga, memberikan inspirasi, itu lebih baik lah. Itu aja mungkin. Helen, thank you waktunya, Helen. Thank you juga sekali lagi sama Fran yang sudah isi. Dan seperti saya bilang sama Linda juga kemarin, nanti kalau mau minta diisi di sama Linda, saya juga siap bantu. Thank you. Thank you. Thank you juga Pak Frans. Kalau misalkan suatu saat butuh, misalkan kayak Bu Winansi, gimana cara jual MG dan lain sebagainya. Wah, boleh nih. Asal bayarannya jangan mahal, Ciayen, bahaya misalnya Ciayen ini. Michael jangan promosi loh, nanti Pak Fran jadi malu nanti. Kalau sampai Pak Frans request itu berarti benar-benar diakui lah, karena saya betul. Pak Frans nggak sembarangan. Ya, saya takut sama Pak Fran tuh. Pak Fran kan maunya yang cantik-cantik gitu loh. Walah, kan saya kan kemana-mana gandeng Ciayen juga. Masa lupa saya gandeng-gandeng. Iya loh. Saya makanya jadi terharu tuh pernah digandeng di Jepang tuh. Oke, thank you ya. Malam semuanya.